Kesedihan garis lurus. Tahukah kamu definisi garis lurus secara matematika? Garis yang menghubungkan jarak pendek di antara dua titik. Aku sedikit terkejut mendengar definisi ini sewaktu sekolah. Garis lurus tidak dijelaskan dengan lambang yang biasanya terbayang seperti tegak atau panjang membentang, tetapi didefinisikan dengan istilah jarak pendek yang sangat hambar. Jarak pendek di antara dua titik. Jadi hanya ada satu garis lurus di antara dua titik. Hal itu disebut aksioma geometri. Rasanya agak menyedihkan. Artinya, hanya ada satu jalan menuju tempat tujuan dalam kehidupan garis lurus. Itu pun sebuah jarak pendek tanpa tikungan 1 inci pun. Tiba-tiba, garis lurus terasa menyedihkan. Mungkin karena aku merasakan diriku di dalam garis lurus. Aku tipikal orang yang mengutamakan efisiensi waktu. Sekadar contoh, dari gedung kampus yang dulu terdapat laboratorium, toilet terletak sangat jauh. Kantor jurusan terletak di samping toilet itu, sehingga setiap kali pergi ke toilet, aku selalu mampir untuk memeriksa kiriman pos. Namun entah sejak kapan, aku selalu menunggu hingga pukul 11 dan pukul 16 untuk pergi ke toilet, yaitu ketika kiriman pos tiba. Aku merasa rugi kalau hanya pergi ke toilet. Suatu ketika, aku pernah menegur diriku sendiri saat mendapati diriku tetap menunggu waktu kedatangan kiriman pos, padahal sudah tak sabar ingin ke toilet. Kenapa hidupku begini amat? Namun, kebiasaan itu terus berlanjut hingga kantor jurusan dan kantorku pindah ke gedung baru, yaitu di lantai 1 dan lantai 4. Kali ini, setiap kali pergi untuk mengambil kiriman pos, aku selalu mencari-cari alasan yang mengharuskanku ke lantai 1. Aku merasa rugi kalau hanya pergi untuk mengambil kiriman pos. Saat pergi ke pemandian air panas dekat rumah, aku pasti membawa sebuah buku antologi puisi. Rasanya jenuh jika hanya duduk di dalam kolam. Aku tidak bisa mandi sauna karena tekanan darahku tinggi. Jadi hanya menghangatkan tubuh dengan berendam di kolam sekitar 5 menit. Sembari berendam, aku memilih membaca buku ketimbang hanya melamun. Antologi puisi sangat pas karena ukurannya kecil dan bacaannya pun pendek-pendek. Karena dibaca sembari berendam, buku itu selalu basah. Alhasil, semua buku kumpulan puisi yang kupunya memiliki bekas cipratan air. Aku minta maaf kepada para pujangga yang telah bersusah payah merangkai kata agar menjadi indah. Namun mungkin, seharusnya aku meminta maaf pada tubuhku karena tidak bisa membiarkannya beristirahat dengan tenang walaupun hanya 5 menit di dalam air. Aku suka minum minuman beralkohol, tetapi seiring bertambahnya umur, efek pengar atau pening ketika bangun pagi usai minum minuman beralkohol kian lama meningkat. Sebagian besar orang minum minuman beralkohol sepuasnya pada Jumat malam atau akhir pekan, tetapi aku sebaliknya. Aku pantang minum minuman beralkohol karena harus menulis dalam kondisi terbaik bila hari esok tidak ada kegiatan. Biasanya, aku minum anggur pada malam menjelang hari dengan jadwal yang padat, seperti rapat atau seminar. Walaupun terhuyung-huyung karena mabuk, aku hanya perlu bertahan dengan tubuhku sepanjang acara. Ketika mengantuk sejak pagi dan wajah masih merah di sebuah rapat, aku pun pernah membenci diriku sendiri dan berpikir, kenapa aku hidup seperti ini? Saat berolahraga di gym, aku disarankan untuk beristirahat sekitar 1-2 menit setelah menyelesaikan satu set latihan. Namun, karena ingin efisien, aku memutuskan untuk langsung memulai olah tubuh bagian bawah setelah olah tubuh bagian atas. Satu set olah tubuh bagian bawah memakan waktu 1-2 menit, sepertinya cukup untuk mengistirahatkan tubuh bagian atas. Dengan mengolah tubuh bagian atas dan bawah secara bergantian tanpa perlu istirahat, aku bisa mengurangi waktu berolahraga hingga setengahnya. Suatu kali aku mengalami cedera saat sedang berolahraga seperti itu. Kalau sampai pelatihku tahu, ia mungkin akan marah besar. Namun, karena tidak bisa menghabiskan 1 menit tanpa berbuat apa-apa, hingga sekarang aku berolahraga dengan cara seperti itu. Bukankah obsesi efisiensiku cukup parah karena tidak bisa berubah walaupun sudah mengalami cedera? Pada 2012, aku mendapat cuti panjang yang kuidam-idamkan, sabatikal. Tidak ada kuliah, dinas maupun rapat. Aku membatalkan undangan ceramah di luar kampus dan beragam tawaran proyek. Aku memutuskan untuk fokus menulis buku. Aku bersungguh-sungguh menulis Tren Korea 2013 yang harus terbit akhir 2012,
dan tren Cina yang sudah tertunda setahun, serta naskah buku ini yang ditulis setiap kali ada kesempatan. Pagi hari saat jiwa masih segar, aku menulis esai, lalu jika buntu, beralih membaca sekilas bahan yang berkaitan dengan tren Cina, dan bila bosan, kembali menulis bagian pengantar tren Korea 2013. Jika semuanya buntu, aku membuat folder baru, buku-buku yang rencananya akan kutulis suatu saat nanti. Writing Discourse, A Way to Read Trend, Theory to Develop a Hit Product Up to Trend, Trend Post China, Essays for Middle Age, Essays for Old Age, Essays for Youth. Aku menulis secara bergantian sebagaimana aku berolahraga tanpa beristirahat. Rasanya seperti menjadi mesin tulis. Aku bertahan hingga dinginnya musim semi menyapa. Saat di luar jendela terlihat bunga dan dedaunan hijau mulai bersaing muncul di Gunung Umyeon, aku akhirnya jatuh sakit. Aku benar-benar kehabisan tenaga. Dalam bahasa Inggris ada istilah burnout atau terbakar habis. Seperti itulah keadaanku. Gejala herniat disk saraf kejepit yang sudah membaik kembali kambuh karena aku terus-menerus duduk. Saat orang-orang berjalan-jalan santai dengan pakaian ringan, aku menderita nyeri di seluruh badan dengan memakai mantel musim dingin. Hal yang paling melelahkan saat berbaring di tempat tidur bukanlah penderitaan fisik, melainkan beban perasaan. Sebelum cuti panjang berakhir, aku harus melanjutkan tulisanku. Namun, sebuah momen menggugah hatiku. Memangnya masalah besar kalau buku telat 1 atau 2 bulan, atau bahkan tidak keluar sama sekali? Kalau sakit seperti ini dan malah tidak bisa menulis sama sekali, bukankah jauh lebih merugikan baik untuk diri sendiri maupun pembaca? Setelah tubuhku membaik dan bebas dari rasa nyeri, kuhentikan perputaran waktu. Aku hanya fokus pada esai dan berjalan-jalan bila tulisanku buntu. Lalu di akhir pekan, pergi nonton dengan istriku. Kuputuskan untuk mengundur penulisan tren Korea 2013 pada musim gugur dan tren Cina pada musim dingin. Lalu dengan mantap kututup folder buku-buku lainnya. Setelah itu, esai-esai yang mulai kutulis jauh lebih mengena di hati. Hal yang membuat hati menderita bukanlah saat menulis yang melelahkan, melainkan saat mengunting hingga hati merasa puas. Namun bila konsepnya sudah bagus, hal itu tidak akan memakan banyak waktu dan tenaga sampai akhirnya selesai. Aku membuktikan sendiri bahwa memiliki waktu yang lebih luang justru merupakan cara yang efektif. Meski masih memiliki logika yang tidak bisa lepas dari paradigma efisiensi, tetapi tidak ada pilihan lain bagi penyidap penyakit saraf akut sepertiku untuk membuktikan kebaikan dari waktu luang. Dan ada satu hal lagi yang kusadari setelah sakit, bahwa hidup kadang memerlukan kelonggaran, bahwa tidak masalah sedikit bermurah hati pada diri sendiri. Belakangan, banyak orang membicarakan tentang kebahagiaan. Sebenarnya bagi orang Korea, kebahagiaan bukanlah topik pembicaraan. Kesuksesan lebih penting. Mereka percaya bahwa kebahagiaan akan datang dengan sendirinya bila sudah sukses, sehingga mereka terus berlari tanpa menoleh kanan kiri belakang untuk mengejar kesuksesan. Kini, keyakinan itu goyah. Banyak orang baru menyadari bahwa banyaknya pencapaian tidak menjamin kebahagiaan. Semakin banyak pencapaian tidak serta-merta membuat kebahagiaan semakin besar. Jauh lebih penting seberapa besar pencapaian kita dibandingkan harapan. Jika dirumuskan, maka bahagia sama dengan pencapaian per harapan. Menurut rumus ini, ada 2 hal yang diperlukan jika seseorang ingin bahagia. Perbesar pembilangnya yaitu pencapaian dan perkecil penyebutnya yaitu harapan. Saat makan makanan enak, saat membeli tas keren, saat naik pangkat, saat nilai ujian bagus, dan saat mengalahkan lawan tanding dalam olahraga, kita merasa bahagia. Konon, hal ini disebabkan oleh hormon bernama dopamin. Hormon ini disekresi saat kita mencapai sesuatu dan bertugas menentukan perasaan senang dan bahagia, yakni saat pembilang rumus bahagia di atas pembesar. Selama ini kita hanya menjalani dopamine-driven life, yakni hanya mengejar kebahagiaan berdasarkan pencapaian. Satu-satunya cara untuk menyamai negara maju dalam kondisi kehilangan segalanya pasca perang hanyalah dengan membangun industri untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan terus berusaha mendapatkan hasil yang baik. Cara bertahan hidup sebagai individu pun tidak terlalu berbeda. Kita harus terus melaju ke depan tanpa beristirahat agar memenangkan persaingan.
naik pangkat lebih cepat, dan memperoleh gaji yang lebih besar. Masalahnya, dopamin hanya bereaksi satu kali terhadap sebuah rangsangan. Itulah sebabnya kesenangan yang diberikan oleh tas yang baru dibeli tidak bertahan lama dan raib seketika. Jadi, bila ingin bahagia dengan dopamin, kita harus terus-menerus meraih pencapaian yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Namun akibatnya, kita akan sampai pada kondisi ketika kita bahkan tidak bisa lagi menginsafi kebahagiaan karena rasa puas telah teracuni. Kita pun tidak bisa lagi merasakan rangsangan yang lebih kuat dan kesenangan yang lebih besar. Di sisi lain, ada kebahagiaan lembut yang kita rasakan saat hati tenang, saat meditasi, saat berjalan di antara pepohonan, atau saat berjemur di bawah sinar mentari. Hormon yang keluar pada saat itu adalah serotonin. Jika ingin selalu bahagia, dopamin saja tidak akan cukup. Kita juga memerlukan serotonin. Rasa puas dan bersyukur atas apa yang sudah dimiliki lebih diperlukan daripada pencapaian dan materi yang lebih banyak. Inilah yang disebut serotonin driven life. Untuk berbahagia, diperlukan keselarasan antara dopamin dan serotonin. Pencapaian tanpa rasa syukur akan terasa melelahkan, sedangkan rasa syukur tanpa prestasi bersifat inkompeten. Kebahagiaan kita tergantung pada seberapa besar kita mampu menyeimbangkan antara hasrat untuk meraih pencapaian dan rasa syukur yang menggelayut. Shin Yong-bok pernah berkata, "Saat sapuan kuas yang ditarik dengan hati-hati hasilnya miring, aku biasanya mencari letak kesalahan dengan mengubah bentuk atau posisi sapuan lain di dekatnya." Penyempurnaan seperti ini bisa dilakukan karena berhasil atau melesetnya sapuan tidak tergantung pada kelurusan diri sendiri, melainkan pada hubungan antara sapuan yang satu dengan yang lainnya. Bagaimana bila bukan garis lurus? Jika kita bisa menutupi kesalahan dan kekurangan serta saling menguatkan dan mengalah dalam berbagai bentuk, maka hasilnya akan tetap indah. Kesenangan garis lengkung yang bergerak perlahan-lahan dengan sedikit memutar, miring, lalu kadang beristirahat sambil menghibur diri dan terselamatkan kembali dengan segelas minuman, buah dari tulisan tangan untuk keindahan yang dihasilkan dengan susah payah, tanpa saling mengabaikan serta saling menolong dan menutupi kesalahan yang kadang muncul. Inilah manfaat cobaan yang harus dipelajari para garis lurus di bumi. Tidak masalah berputar-putar, tidak apa-apa melambat. Jika ada pencapaian, maka harus ada rintangan. Tidak apa-apa tidak sempurna atau tidak cepat. Kelapangan yang selaras dengan keikhlasan adalah harta karun kehidupan.